Kembali di News Siang, pemirsa, dua warga terjebak dalam kebakaran rumah toko di Kota Medan, Sumatera Utara. Sempat kewalahan, tim pemadam kebakaran akhirnya berhasil menyelamatkan kedua korban. Dengan bersusah payah, tim pemadam kebakaran mengevakuasi korban yang terperangkap dalam ruko yang terbakar. Saat kebakaran terjadi, korban terjebak di lantai 2 ruko. Akibat menghirup asap, korban pingsan dan tidak bisa menyelamatkan diri. Beruntung, petugas berhasil mengevakuasi dua korban dalam keadaan selamat. Kedua korban lantas dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Tadi jam 3 pagi sih ada kebakaran, kita dengar juga dari ini, mereka teriak tolong juga. Makanya kita langsung datang sama orang-orang ini langsung buka pintunya gitu. Jadi apa yang kita lakukan pertama, Bang? Tadi saya langsung telepon pemadam kebakaran dulu. Kebakaran berhasil ditangani dalam 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita dapat informasi jam 2.35. Untuk kita dari pemadaman cuma pintu gerbangnya aja yang agak menyulitkan. Untuk korban jiwa ada, Bang? Negatif korban jiwa, cuman ada pingsan dua orang itu. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih ditelusuri pihak terkait. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kutai Timur. Dalam OTT KPK ini 16 orang berhasil diringkus di beberapa daerah dan uang miliaran rupiah disita. KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria merupakan pasangan suami istri dan ditetapkan sebagai tersangka. 3 pejabat Kutai Timur lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kadis Pekerjaan Umum Aswandini, Kepala Badan Pendapatan Daerah Musyafa, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Suryansyah. Kelimanya diduga bekerja sama dalam menerima suap dari 2 orang pihak swasta atau rekanan proyek, yakni Aditya Maharani dan Deki Arianto, yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kegiatan penangkapan ini, KPK telah mengamankan 16 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di beberapa tempat antara lain di Jakarta, Samarinda, dan di Kutai Timur. Dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur ini, KPK menyita uang tunai 179 juta rupiah, buku tabungan 4,8 miliar rupiah, dan deposito senilai 1,2 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Klinik di Surabaya, Jawa Timur diserbu peserta SMBPTN untuk melakukan rapid test. Rapid test sebagai syarat peserta SBMPTN dikeluarkan peserta karena selain mahal, pengumumannya juga sangat mendadak. Inilah suasana di salah satu klinik laboratorium yang diserbu oleh para peserta UTBK SBMPTN di Surabaya, Jawa Timur. Puluhan orang mendaftarkan diri menjalani rapid test guna mengikuti SBMPTN yang akan mulai digelar pada 5 Juli esok. Para calon mahasiswa ini terpaksa harus melakukan rapid test karena menjadi salah satu syarat yang harus disertakan dalam pendaftaran masuk perguruan tinggi. Mereka menyesalkan karena mendadaknya pengumuman dan biaya rapid test yang dianggap tidak murah. Terlalu dekat mungkin, karena kan tanggal 2 kemarin baru ada pengumuman kewajibannya. Waktunya mepet berarti. Jadi yang tanggal 5 saya kasihan. Dari saya kan awalnya saya nggak mau kayak gini tuh, terus akhirnya diadain tes rapid itu biar kita tahu kita positif atau enggak ya. Pihak klinik mengenakan tarif sebesar Rp180.000 sekali tes dengan fasilitas konsultasi COVID-19 dan surat keterangan bebas COVID yang dipersyaratkan untuk mengikuti tes.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Surabaya mewajibkan peserta ujian tulis berbasis komputer SBMPTN untuk melampirkan surat keterangan bebas COVID-19. Kebijakan ini pun menuai kritik dari calon peserta dan penyelenggara SBMPTN. Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan peserta ujian masuk perguruan tinggi negeri untuk melampirkan hasil non-reaktif rapid test. Hal ini dituangkan dalam surat rekomendasi Wali Kota terhadap sejumlah pimpinan perguruan tinggi penyelenggara UTBK SBMPTN di Kota Surabaya. Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani pada 2 Juli 2020 lalu, Pemkot Surabaya mewajibkan peserta ujian tulis berbasis komputer SBMPTN untuk melampirkan surat keterangan non-reaktif rapid test yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum mengikuti ujian. Padahal pelaksanaan ujian dimulai tanggal 5 Juli atau 3 hari setelah surat rekomendasi dikeluarkan. Salah satu persyaratan untuk penyelenggaraan UTBK itu adalah bisa menunjukkan hasil rapid test yang berlaku selama 14 hari. Ini kita mesti harus menggarisbawahi bahwasannya perlu diketahui semua bahwa keselamatan dan kesehatan warga itu adalah hukum tertinggi. Kebijakan ini pun menuai kritik dari calon peserta dan pihak kampus sebagai pelaksana ujian masuk perguruan tinggi. Selain mendadak, surat edaran Wali Kota Surabaya dinilai tidak adil dan meresahkan para peserta UTBK. Suratnya kemarin saya mendarat, karena kan ya percuma aja gitu. Artinya sebenarnya perilaku protokol kesehatan itu jauh lebih penting daripada tes itu dalam pikiran-pikiran kami itulah, dan waktunya juga mendadak yang semacam ini. Ya kita berharap agar ada jalan tengah, Pemkot juga tidak ngotot dengan aturan itu dan kami coba menerapkan itu dengan baik. Kita terbuka kok, jadi silahkan Anda terapkan, Anda juga tahu. Ujian tulis berbasis komputer UTBK akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli mendatang. Selain Unair, sejumlah perguruan tinggi yang didapuk menjadi tempat pelaksanaan UTBK adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan UPN Surabaya, serta Siti Aisyah Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia sediakan 2 perjalanan tambahan jarak jauh dari stasiun Senen dan Gambir. Namun stasiun masih banyak penumpang yang gagal berangkat karena tidak memenuhi syarat administrasi kesehatan bebas COVID-19. Mulai 3 Juli 2020, PT Kereta Api Indonesia melalui area Daop 1 Jakarta, yaitu stasiun Senen dan Gambir, telah menambah 2 perjalanan kereta jarak jauh. Sebelumnya ada 3 perjalanan yang dibuka oleh PT KAI secara bertahap dari 12 Juni 2020. Total ada 5 perjalanan kereta api jarak jauh yang sudah diberangkatkan. Ya, untuk area PT KAI Daop 1 Jakarta kembali menambah 2 perjalanan KA jarak jauh, yaitu KA Turangga keberangkatan dari stasiun Gambir untuk tujuan Surabaya Gubeng dan KA Kertajaya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen untuk tujuan Surabaya Pasaturi. Dan kedua KA ini hanya beroperasi pada akhir minggu ataupun di akhir pekan saja. Dan kemudian dengan beroperasinya KA Turangga dari stasiun Gambir, maka stasiun Gambir juga kembali aktif melayani naik turun penumpang KA jarak jauh. Selama beroperasinya, PT KAI juga tetap menerapkan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan. Penumpang diwajibkan membawa surat izin keluar masuk atau SIKM, memperlihatkan surat rapid atau PCR yang berlaku 14 hari, lalu surat sehat dan bebas influenza dari puskesmas atau rumah sakit. Sementara bagi penumpang, syarat-syarat yang ditetapkan PT KAI cukup memberatkan mereka untuk melakukan perjalanan. Bahkan beberapa penumpang harus batal berangkat karena tidak memiliki dokumen lengkap. Niatnya mau ke Ciamis tempat kakak saya, tapi urusannya repot juga nih. Dari RT sudah dikasih surat perjalanan gitu. Tapi di sini minta surat itulah saya nggak ngerti ya. Nggak ada informasi kalau misalkan harus pakai rapid test sama SIKM gitu. Yang merepotkan SIKM mungkin ya Pak, soalnya SIKM itu saya order cepat online ini penuh semua gitu. Penuh terus, jadi nggak bisa akses ke sananya gitu. Bagi penumpang yang ingin menggunakan jasa kereta api jarak jauh bisa memesan tiket di website PT KAI atau aplikasi PT KAI Akses.
PT KAI selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan face shield selama melakukan perjalanan kereta api baik di area stasiun maupun saat di dalam kereta api. Dari Jakarta, Hasbiaullah, Ade Steven, iNews melaporkan. Meski kereta jarak jauh sudah dioperasikan, namun tidak sedikit penumpang yang batal berangkat karena persyaratan perjalanan tidak lengkap. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Hasbiaullah langsung dari Stasiun Senen. Hasbi, bagaimana kondisi pemberangkatan kereta api jarak jauh? Apakah ada kendala yang dialami penumpang? Ya, baik Davi, tadi pagi sudah ada keberangkatan, ada 2 KA yang berangkat, yaitu Tegal Express dan juga Bengawan. Jurusan Stasiun Senen menuju Purwosari Solo, kemudian Tegal dari Stasiun Senen menuju ke daerah Tegal begitu. Namun kami di sini menemukan ada sekitar 41 penumpang yang tidak bisa berangkat, itu karena memang mereka tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang mana tadi persyaratannya yang dari PT KAI sebutkan, mulai dari syarat mereka harus melengkapi SIKM, kemudian membawa data diri, lalu mereka juga harus melengkapi hasil rapid test atau PCR yang memang selama 14 hari masa berlakunya. Kebanyakan tadi yang saya temui mereka tidak memiliki SIKM, kemudian diminta kembali oleh petugas, lalu nantinya apabila mereka sudah memenuhi maka akan berangkat apabila memang sudah memiliki SIKM. Namun mereka tidak bisa berangkat karena memang jadwalnya sangat mepet, lalu mereka harus membatalkannya dan mengembalikan tiket, dan tiket ini dijamin oleh PT KAI akan kembali 100% biaya tiket secara penuh begitu. Lalu PT KAI juga mengingatkan lebih baik bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta api untuk bepergian jarak jauh, mereka terlebih dahulu membaca persyaratan-persyaratan dan juga protokol-protokol kesehatan, baik itu selama di dalam stasiun maupun saat perjalanan kereta begitu. Di mana di luar stasiun di sini juga sudah diberikan tanda ataupun juga simbol-simbol jaga jarak. Kemudian nanti ketika ingin masuk akan diperiksa persyaratannya, lalu dicek suhunya, apabila memang lebih dari 37,3 derajat maka mereka tidak boleh masuk. Maka pihak PT KAI juga memberikan face shield untuk persyaratan selama melakukan perjalanan akan menggunakan masker dan face shield. Nanti di dalam mereka akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer dan jaraknya juga akan diatur. Untuk lansia nanti akan dipisah sendiri tempat duduknya, dan untuk saat ini kapasitasnya hanya 70% dari jumlah angkutan kereta api yang akan diberangkatkan. Davi. Terima kasih Hasbiaullah melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda tidak memiliki sepeda tetapi tetap bisa bersepeda secara gratis. Seperti apa informasinya? Kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Siang.